Ya, baik. Jadi kita akan membahas di sini tentang Bayesian Network dan Influence Diagram. Ini saya ambil salah satu quotation ya, bahwa dikatakan a good representation is the key to good problem solving. Jadi kalau misalnya kita itu ingin menyelesaikan suatu masalah, itu bisa diawali itu dengan bagaimana kita merepresentasikan permasalahan itu dengan baik. Nah, jadi andaikan kita sudah bisa merepresentasikan permasalahan itu dengan baik, itu problem solving-nya itu istilahnya itu kita sudah on the right track gitu. Jadi kita sudah menyelesaikan sebagian dari masalah itu sendiri. Nah, mungkin sebelum UTS itu kan Anda sudah belajar tentang probabilistic modeling ya, dengan menggunakan waktu itu tools-nya adalah decision tree. Nah, jadi ini saya ambil salah satu contoh sederhana saja ya, permasalahan yang mengandung uncertainty yaitu hubungan antara smoking dan lung cancer. Nah, di sini hanya ada 2 uncertain variabel yang terlibat, yaitu merokok dan kanker paru-paru begitu. Nah, jadi di sini kasusnya adalah kita ingin mengetahui gitu ya, apakah merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, seberapa besar gitu ya hubungan di antara 2 variabel itu. Nah, misalkan yang pertama, ini variabel yang pertama itu kan smoking. Smoking itu bisa true, bisa false. Artinya seseorang itu kalau misalnya dia confirm sebagai perokok berat, itu probability-nya 25% gitu ya. Sedangkan non-smoking itu adalah 75%. Nah, selanjutnya jadi di antara semua smoker itu atau heavy smoker itu selanjutnya dites gitu ceritanya ya. Jadi dites apakah dia itu menderita kanker paru-paru atau tidak. Nah, ternyata seseorang yang confirm dia itu menderita kanker paru-paru, seseorang yang confirm dia itu perokok berat, maka ada 10% di antara mereka itu yang confirm menderita kanker paru-paru berdasarkan standar medical definition gitu. Sedangkan sisanya 90% itu ternyata tidak. Nah, begitu. Di sisi lain untuk yang dia itu tidak merokok, jadi atau bukan masuk kategori perokok berat, itu ada 1% yang dia itu menderita kanker paru-paru. Sisanya 99% itu tidak. Nah, ini mungkin efek dari apa namanya perokok pasif atau apa begitu ya. Mohon maaf, apakah kalau suara saya terputus-putus tolong di chat ya, diberitahu gitu ya, karena ini ada notice bahwa internet saya unstable gitu. Tolong diberitahu nanti. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah hubungan antara 2 variabel saja, yaitu merokok dan lung cancer gitu. Nah, kalau misalnya Anda bisa bayangkan, kalau misalnya ini saya tambah 1 variabel lagi, begitu ya, saya tambah 1 variabel lagi, misalnya gender, gitu. Kalau misalnya gender saya masukkan di situ, gender bisa dibagi 2, laki-laki dan perempuan, sehingga kita sekarang mempertimbangkan 3, gitu ya, 3 uncertain variable, maka kalau kita memodelkan itu menggunakan possibility tree, maka ukuran tree-nya itu akan menjadi 8 ya cabangnya, karena ini nanti akan nambah 2 lagi, ini nambah 2, ini nambah 2 gitu ya. Nah, sehingga akan menjadi 8. Itu kalau 3 variabel. Bagaimana kalau 4 variabel? 4 variabel itu nanti akan menjadi 2 pangkat 4 ya, kalau outcome-nya itu masing-masing 2. Akan menjadi 16 gitu, dan seterusnya. Sehingga kalau kita memodelkan dengan menggunakan possibility tree seperti ini salah satu kelemahannya itu adalah ukuran tree-nya itu akan meningkat secara eksponensial dengan peningkatan jumlah variabel. Nah, begitu. Nah, sehingga dari sisi modeling itu menjadi kurang menarik begitu ya. Jadi kurang menariknya itu dari ukurannya sudah besar, kemudian hubungan antar variabel itu tidak explicitly bisa kita lihat. Kenapa maksudnya tidak explicitly bisa dilihat? Nah, mungkin sebelumnya Anda juga sudah mempelajari bahwa dependensi atau independensi antar variabel itu kalau kita menggunakan possibility tree itu hanya bisa dilihat dari numerical value-nya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa untuk kasus ini smoking itu ada hubungannya dengan lung cancer.
Kenapa? Karena smoking probability lung cancer itu sama dengan true, given dia itu smoking itu sama dengan true, itu tidak sama dengan probability lung cancer itu apa ya, true. Jadi ini tidak sama dengan ini, true, given smoker itu false. Nah, begitu. Jadi kita lihat bahwa oh ternyata di sini ada hubungan antara lung cancer dengan smoking. Ini ada hubungannya gitu ya. Antara lung cancer dengan smoking. Kenapa? Karena ketika outcome dari smoking itu saya ganti yang tadinya true itu probability-nya 0,1, begitu diganti false probability-nya 0,01. Nah, ini memperlihatkan bahwa di antara keduanya itu saling berhubungan. Tapi andaikan suatu kasus itu seperti ini gitu ya. Ini A, B misalnya, terus ini CD, ini CD. Nah, ini misalnya setengah-setengah, ini 0,3, 0,7, 0,3, 0,7 begitu misalnya. Kalau kita lihat di sini probability C given A itu ternyata sama dengan probability C given B yaitu 0,3. Nah, artinya apa? Artinya outcome dari previous event, yaitu ini ya, outcome yang sini. Nah, itu tidak ada hubungannya atau tidak berkaitan dengan outcome variabel selanjutnya. Nah, sehingga untuk kasus ini antara event satu dengan event yang lain itu saling independen. Gitu ya. Tapi kalau kita nyatakan dengan possibility tree, struktur tree-nya itu tetap sama. Nah, sehingga itu kelemahan lain dari possibility tree ya dalam hal representation. Nah, sehingga independensi antar variabel itu hanya bisa dilihat dari numerical value-nya, tidak bisa dilihat dari struktur pohonnya atau struktur tree-nya itu. Nah, ini terkait dengan kelemahan dari kalau kita memodelkan hubungan antara beberapa uncertain variable itu dengan menggunakan possibility tree. Nah, sekarang di sini akan kita kenalkan yang namanya Bayesian network. Nah, mungkin Anda sudah mendengarkan ya sebelumnya ada Bayes theorem. Kenapa kok namanya Bayesian network? Itu karena teori behind the network is Bayes theorem. Jadi perhitungan, proses perhitungannya, updating datanya itu kita menggunakan Bayes theorem. Nah, untuk kasus di atas itu, untuk kasus yang smoking dengan lung cancer itu, kalau kita tuliskan atau kita gambarkan dengan Bayesian network, itu kita gambarnya seperti ini. Jadi ini satu node itu melambangkan node smoking dan ini satu node melambangkan node lung cancer. Jadi di sini uncertain variable itu dinyatakan dengan oval, oval ya, simbol oval gitu. Seperti ini. Nah, embedded di dalam setiap node itu adalah yang namanya conditional probability table atau CPT. Nah, itu informasi itu embedded di dalam setiap node. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini, ini smoking itu tidak ada anak panah yang menuju ke dia. Sehingga artinya probability yang tersimpan di dalam node smoking itu merupakan marginal atau prior probability. Masih ingat marginal atau prior probability itu adalah probability yang tanpa atau tidak tergantung pada prior event. Jadi tidak ada event pendahulunya. Gitu ya. Jadi ini prior atau marginal probability sehingga di sini yang tersimpan di dalam node smoking itu adalah tabelnya hanya berapa probability bahwa smoking itu true, berapa probability bahwa smoking itu false. Nah, sedangkan sebaliknya di lung cancer di node lung cancer ini ada anak panah masuk ke sana. Nah, ini mengindikasikan bahwa probability lung cancer itu tergantung outcome dari event sebelumnya. Nah, di sini event sebelumnya adalah smoking. Smoking itu punya dua possible outcome, yaitu true dan false. Nah, sehingga probability lung cancer-nya itu true atau false itu tergantung outcome dari node smoking. Jadi di sini kalau misalnya smokingnya itu true, maka probability bahwa lung cancer-nya true 0,1 ya berdasarkan yang possibility tree yang di atas itu, false 0,9 dan seterusnya. Nah, ini adalah CPT-nya dan itu tersimpan di dalam node-node dalam Bayesian network. Gitu. Nah, untuk Bayesian network sendiri sebenarnya sudah banyak ya perangkat lunak yang mendukung itu.
baik yang berbayar maupun yang free gitu ya, itu ada. Jadi kalau misalnya salah satu yang free itu namanya Jenny gitu ya, ini Jenny. Nah, Jenny ini adalah salah satu software atau perangkat lunak untuk Bayesian Network Dynamic Influence Diagram ya, yang ini free. Ini dikembangkan oleh Carnegie Mellon University. Itu nanti Anda bisa mencoba mengakses itu. Jadi di sana, dan ini kelebihannya dia bisa digabungkan atau bisa dipasangkan secara interface dengan C++. Ya, jadi bisa kalau misalnya kita akan menggabungkan Bayesian Network ini dengan optimasi atau simulasi, itu nanti bisa diintegrasikan begitu ya ke dalam program C++ begitu. Nah, nanti di dalam perangkat lunak itu gitu, itu kita tinggal drag and drop saja node-nya. Misalnya kita ambil node smoking, kemudian kita double klik di sana, kemudian kita entry-kan gitu ya, kita entry-kan sesuai dengan CPT-nya. Nah, otomatis nanti kalau misalnya ada panah seperti ini, itu dia akan mengextend sendiri tabelnya sesuai dengan yang sesuai yang diinginkan begitu. Itu kalau sekilas ya untuk yang perangkat lunak yang sudah jadi. Nah, seperti itu. Sehingga, nah ini kalau misalnya tadi saya contohkan bahwa awalnya kan kita cuma punya 2 ini ya, punya 2 smoking dengan lung cancer. Oh, saya pengen menambah ini ya, menambah 2 variabel lagi yaitu gender dan occupation. Gender ada laki-laki perempuan, occupation misalnya ada officer dan non-officer gitu. Nah, sekarang kita punya 4 nih, punya 4 uncertain variable. Punya 4 uncertain variable ketika masing-masing itu taruhlah outcome-nya adalah 2. Nah, sehingga nanti bisa dibayangkan berapa itu ukuran tree-nya kalau kita memodelkan dengan menggunakan possibility tree. Maka yang ini menjadi 2 pangkat 4, yang ini menjadi 2 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 pangkat 7. Nah, ini sudah tidak menarik lagi yang untuk dimodelkan. Dan satu lagi tadi yang saya sampaikan, ketika kita menggambarkan dengan possibility tree, independensi atau dependensi antar variabel hanya bisa dilihat dari numerical value-nya. Kalau di sini independensi atau dependensi itu bisa dilihat secara eksplisit dari ada atau tidaknya anak panah yang menghubungkan node-node tersebut. Jadi kalau misalnya kita lihat yang atas ini ya, Bayesian Network yang atas ini. Di sini tidak ada panah dari gender ke occupation. Artinya antara gender dengan occupation di sini tidak ada hubungannya. Gitu ya, seperti itu. Di bawah juga sama nih misalnya, yaitu sama ya dengan yang atasnya ya, gender occupation. Kemudian antara serum kalsium kalau yang di bawah ya dengan X-ray result. Nah, itu saling independen tidak ada hubungannya, berarti ya kita mengasumsikan mereka itu adalah tidak ada hubungannya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi, kalau dalam Bayesian network itu ada atau tidaknya hubungan di antara 2 variabel itu bisa dilihat dari ada atau tidaknya panah. Nah, seperti ini. Ini tentang Bayesian network. Sehingga apa sih bedanya antara Bayesian network dengan possibility tree? Bedanya hanya di representasinya saja, tapi hitungannya sama persis. Jadi hitungan di balik itu ketika Anda sudah matang di possibility tree sebelumnya itu sama persis dengan yang ada di sini. Konsep yang digunakan itu adalah Bayes theorem, yaitu teori tentang conditional probability kan gitu ya untuk yang Bayes theorem. Nah, seperti itu. Sehingga di sini bahasan kita kali ini lebih kepada model representation. Karena pada kenyataannya yang kita modelkan itu tidak hanya 1 atau 2 variabel begitu ya, tapi nanti banyak variabel. Nah, itu pada prakteknya yang akan dipakai seperti itu. Sehingga di sini dirasa penting untuk menampilkan atau memberikan sedikit overview ya tentang Bayesian network atau influence diagram. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, ini kemarin possibility tree ini dipakainya buat apa ya? Kemudian decision tree ini buat apa? Apa kasusnya kenapa hanya kecil? Bagaimana kalau digunakan untuk menyelesaikan yang besar? Nah, kalau digunakan untuk menyelesaikan yang besar ya ini akhirnya kita modeling representation-nya itu menggunakan Bayesian network atau influence diagram nanti. Baik. Nah, tadi kita sudah contohkan ya Bayesian network itu bagaimana. Nah, sekarang ini adalah definisinya. Jadi Bayesian network itu ada yang menyebut sebagai relevance diagram, ada yang probabilistic network, ada yang causal network, ada yang causal graph dan seterusnya. Nah, intinya Bayesian network itu merepresentasikan probabilistic relation between uncertain variable.
Nah, sehingga angka-angka tadi yang di dalam CPT ini ya, ini menunjukkan probability atau kemungkinan ada atau tidaknya hubungan. Jadi, apa sih artinya bahwa smoking true dengan lung cancer false 0,9? Itu artinya probability ketika dia confirm merupakan perokok berat, maka dia akan mendapat atau menderita lung cancer itu 0,9. Jadi, dia menyatakan probabilistic relationship. Kemungkinan hubungannya itu seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini dikatakan bahwa Bayesian network itu merepresentasikan probabilistic relations between uncertain variable. Nah, satu hal dalam Bayesian network itu adalah a directed acyclic graph. Apa maksudnya? Maksudnya dalam Bayesian network itu ada panahnya dari mana ke mana gitu seperti tadi, dan bentuknya adalah acyclic. Acyclic itu maksudnya tidak membentuk cycle. Ya, jadi kalau Anda lihat tadi contoh-contohnya, nah ini tidak membentuk cycle nih. Jadi ini ke sana, ini ke sana, kan gitu ya. Jadi tidak membentuk cycle. Ya, jadi membentuk cycle itu maksudnya gini, misalnya A, ini B, C. Ini bentuk cycle ini. Kalau seperti ini namanya bentuk cycle. Nah, ini cyclic gitu. Jadi kalau dalam Bayesian network itu sarannya tidak boleh membentuk cycle. Kenapa? Ini lebih kepada teknis waktu kita menghitung conditional probability. Nanti tidak bisa kalau bentuknya cycle gini nanti akan terkendala ketika kita menghitung Bayes teoremnya. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya lah kenyataannya memang cycle gitu nah itu harus kita modified memang networknya untuk membentuk acyclic gitu ya. Jadi misalnya ada 3 variabel itu ya tidak boleh cycle gitu. Jadi misalnya ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ini boleh. Nah, ini kan tidak membentuk siklik ya. Nah, seperti itu. Jadi syaratnya adalah Bayesian network itu adalah directed. Directed itu ada panahnya, siapa mempengaruhi siapa atau precedence-nya itu jelas gitu ya. Directed acyclic. Acyclic itu tidak membentuk cyclic. Begitu. Itu syaratnya supaya perhitungan conditional probability-nya itu bisa dilakukan begitu. Jadi kalau misalnya tadi seperti saya sampaikan, misalnya kok terjadi cyclic, nah maka harus dilakukan modifikasi gitu ya supaya tidak terbentuk cyclic itu tadi. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan bahwa panah antara node itu mengindikasikan probabilistic relations gitu ya antar variabel. Nah, di sini di setiap node itu tersimpan tadi conditional probability distribution atau dalam hal ini bentuknya CPT tadi, conditional probability table ya. Jadi tabel yang di sana mengindikasikan berapa nilai probability given previous outcome. Nah, ini Bayesian network. Baik, sehingga kalau dalam Bayesian network itu ada 2 level representation. Yang pertama adalah kualitatif level, yang kedua adalah kuantitatif level. Kalau kualitatif level itu menunjukkan dari graphical structure-nya, di mana graphical structure itu menunjukkan dependency antar variabel. Jadi dari strukturnya kan kita bisa melihat ya, mana di antara variabel-variabel itu yang saling terkait, mana yang saling independen. Dari strukturnya, itu secara kualitatif. Secara kuantitatif, itu dia menunjukkan seberapa kuat dependence relationship tersebut. Dari mana itu ditunjukkan? Dari CPT-nya tadi, conditional probability table-nya. Jadi kan ada 2 representasi ya tadi ya dalam Bayesian network, ada kualitatif dan ada kuantitatif. Kalau kualitatif ya struktur network-nya itu. Di mana dalam struktur network itu merepresentasikan probabilistic dependence. Dilihat dari ada atau tidaknya anak panah. Nah, kemudian seberapa kuat probabilistic dependence itu atau probabilistic relationship-nya itu ditunjukkan dengan CPT-nya, conditional probability table atau nilai probability-nya. Nah, angka-angka itu dari mana begitu. Nah, ini kan satu pertanyaan yang mungkin sering ya, kok ada angka tadi ada 0,9, 0,1 itu didapat dari mana sih? Yang pertama keuntungannya kalau kita menggunakan Bayes theorem atau Bayesian network itu adalah kita membolehkan expert domain. Jadi boleh itu di-assign oleh expert. Kalau kita misalnya angka itu berasal dari expert, maka itu mematahkan semua uji statistik yang diperlukan. Jadi misalnya ada expert nih, expert yang ya memang tergaransi dia expert ya.
Dia bilang bahwa oh probability ini adalah 0,7. Ya sudah kita bisa pakai 0,7 itu. Nggak perlu ada uji statistik dan seterusnya karena dianggap expert itu sudah memberikan nilai yang tepat gitu. Nah, itu boleh di sini expert judgment. Nah, pertanyaan selanjutnya tentu saja gimana sih kita menganggap atau memastikan bahwa orang itu adalah memang expert di bidang itu. Ya, oke, satu. Jadi kemungkinan dia adalah direct assessment by domain expert. Yang kedua itu ya berdasarkan data. Jadi learn from sufficient amount of data. Jadi ketika ada data ya kita belajar dari data itu. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan machine learning, data mining atau statistical estimation gitu ya, dicek distribusinya. Oh, ternyata misalnya kita salah satu variabel uncertainty-nya adalah processing time. Oke, kita lihat aja dari historical datanya, bagaimana itu processing time-nya, kemudian diuji distribusinya, nah kemudian kita pakai dari parameter-parameter distribusi itu misalnya. Nah, begitu ya, itu kalau data. Jadi yang pertama expert, yang kedua adalah data. Kalau nggak ada gimana ya, expertnya nggak ada atau kita kurang percaya, kurang yakin gitu ya dengan adanya expert itu, kemudian datanya kok juga nggak cukup, tidak mencukupi gitu sehingga kita juga kurang percaya. Nah, kalau seperti itu kita bisa melihat behavior-nya berdasarkan model. Jadi kita lihat perilaku sistemnya. Gitu ya, kita coba modelkan perilaku sistemnya. Oh, berdasarkan literatur itu perilakunya kurang lebih seperti ini ya. Kita simulasikan seperti literatur tadi. Atau dibikin model stokastiknya, atau dibuat model sistem dinamiknya, atau apa gitu ya, untuk memprediksi perilaku dari sistem kita itu. Nah, ini biasanya diturunkan dari literatur, dari referensi, begitu. Kemudian kita run simulasi, kita run mathematical model, dan seterusnya, untuk memprediksi itu nilai dari suatu uncertain variable itu. Nah, yang paling banyak itu sebenarnya adalah kombinasi dari ketiga metode itu ya, karena memang dalam Bayesian Network ini salah satu kelemahannya adalah kita butuh data banyak, kita butuh informasi yang banyak, gitu ya. Semakin banyak variabelnya, semakin banyak variabel dan semakin banyak yang saling terkait, itu informasi atau data yang dibutuhkan itu semakin banyak. Nah, sehingga bisa jadi itu kita tidak bisa menggunakan salah satu cara saja, tidak bisa pakai expert saja, tidak bisa hanya pakai data saja karena keterbatasannya gitu ya. Dan mungkin kalau menggunakan model juga tidak sebanyak itu tersedianya. Nah, sehingga kita kombinasi di antara ketiganya itu. Nah, yang sering dilakukan apalagi kalau dari engineering ya, kalau dari engineering itu biasanya tadi kualitatif levelnya atau struktur network-nya itu kita pelajari berdasarkan literatur. Gitu ya. Oh, dari literatur ini biasanya variabel ini berpengaruh terhadap variabel ini dan seterusnya. Nah, berdasarkan literatur atau berdasar di-combine dengan expert pengalaman gitu ya, secara logika atau secara pengalaman, ini graphical structure-nya seperti ini. Nah, kemudian nilai-nilainya, nilai parameternya itu baru dipakai dengan menggunakan data-data. Jadi dikonfirmasi. Jadi sifatnya konfirmatori gitu ya, seolah-olah seperti itu. Jadi dari literatur kita tahu grafikalnya, graphical representation-nya, kemudian angka-angkanya itu kita learning from data, dikonfirmasi dari data misalnya seperti itu. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Cara yang lain, nah ini kalau yang teman-teman dari computer science itu biasanya adalah data sebanyak-banyaknya, pokoknya dikumpulkan data yang sekian banyak, gitu ya, di big data itu banyak sekali datanya. Nah, strukturnya, jadi graphical structure itu dia ambil gitu ya, dia refine dari keterkaitan antara data-data itu. Ya, jadi namanya structure learning ya. Jadi ada dalam Bayesian Network itu ada dua nih, parameter learning dan structure learning. Kalau yang structure learning itu ya berdasarkan data itu kemudian kita bikin strukturnya seperti apa. Kalau yang parameter learning itu ya strukturnya sudah ada, kemudian kita meng-assign parameternya itu berdasarkan data-data yang tersedia. Nah, ini kurang lebih ya dari mana bagaimana cara mengkonstruk Bayesian Network dan bagaimana kita meng-assign data-data di dalamnya. Ini properti dari Bayesian Network. Yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa adanya panah di sini ini mengindikasikan possible relevance gitu ya. Jadi kemungkinan
adanya hubungan dari dua variabel itu. Nah, kalau misalnya datanya itu seperti ini, smoking menyebabkan lung cancer, seperti yang possibility tree di slide sebelumnya tadi itu kan kalau kita gambarkan Bayesian network-nya seperti itu ya. Tapi andaikan kita itu pengen tahu sebaliknya, gitu ya. Ketika seseorang itu confirm lung cancer, berapa probability smoking? Confirm lung cancer itu berarti kan LC dulu yang diketahui. Berapa probability smoking? Berarti kan gini yang ditanyakan. Begitu ya. Jadi ketika seseorang itu confirm menderita lung cancer, berapa probability dia merupakan perokok berat. Nah, kalau seperti ini yang terjadi adalah ini kan panahnya dibalik. Kalau tadinya smoking menuju lung cancer, sekarang dibalik. Jadi lung cancer dulu ke smoking. Ya, kalau kemarin waktu menggunakan possibility tree yang kita lakukan adalah flipping the tree ya, di flip atau menggunakan Bayes theorem. Nah, kalau di sini ketika dalam Bayesian network kok kita itu ingin mengubah panahnya, dengan kata lain kita itu mengubah ya mana yang fakta atau yang kita set sebagai evidence. Nah, itu istilahnya evidence ya. Kita mana yang kita set sebagai evidence dan mana yang kita set sebagai query begitu. Nah, kalau di sini dalam Bayesian network dia otomatis akan menghitung dengan menggunakan Bayes theorem. Nah, saya kira Anda kemarin sudah mempelajari tentang Bayes theorem itu ya. Jadi dengan mengaplikasikan persamaan conditional probability dengan Bayes theorem itu. Nah, ini Bayes theorem itu seperti ini. Jadi misalnya awalnya kita punya X menuju Y seperti ini ya. Jadi X itu sebelum gitu ya. Jadi confirm dulu atau evidence-nya baru Y gitu. Nah, kemudian kita ingin ini, jadi ingin dibalik nih, panahnya dibalik. Nah, maka yang kita lakukan kan kalau ini kan probability Y given X, kita pengennya X given Y ya sudah ini di-apply aja Bayes theorem. Begitu. Bagi yang lupa nanti silahkan dibuka lagi catatan tentang Bayes theorem. Jadi bukan pernyataan yang bukan persamaan yang sulit begitu ya, dan ini sangat mudah begitu diaplikasikan. Nah, sehingga kalau kita lihat untuk mencari Bayes theorem ini kan kita tidak perlu mencari data lagi ya, data ini sudah tersedia dari original network-nya. Nah ini contohnya ya, contohnya seperti itu. Nah, di sini ketika kita itu membangun sebuah Bayesian network, ada kalanya ya, ada kalanya kita harus menambah tambahan panah begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya network-nya sudah besar, nah terkadang kita itu perlu untuk menambahkan panah tertentu supaya perhitungan Bayes theorem itu bisa terjadi begitu ya. Supaya perhitungan Bayes theorem itu bisa terjadi. Nah, jadi di teknisnya nanti ini lebih ke teknisnya kok. Teknisnya itu kita perlu nambah gitu ya, nambah panah gitu supaya perhitungan Bayes theorem-nya itu bisa dilakukan. Nah, berarti dari sebelumnya kan kita bisa simpulkan nih, oh kalau misalnya asalkan dua variabel itu saling berhubungan, kita tahu satu seperti ini ya, kita ini misalnya originalnya ini, original network. Original network itu maksudnya data yang tersedia itu ini. Sedangkan kita itu akan diubah menjadi seperti ini. Itu ternyata bisa ya tanpa adanya penambahan data dan seterusnya. Kita cukup dengan menggunakan Bayes theorem tadi. Kan gitu. Nah, berarti di sini kan dengan kata lain panah itu bisa diubah in any direction tergantung ketersediaan data. Tergantung datanya tersedia mana dulu. Kalau datanya tersedia adalah relationship-nya seperti ini, oke, jadi original network-nya seperti ini. Tapi bisa jadi kan sebaliknya ya, datanya tersedia di bentuk ini. Maka ini yang akan jadi original network. Itu enggak masalah. Toh nanti kalau kita inginkan panahnya sebaliknya, kita tinggal switch saja panahnya di reverse ya, arc reversal tadi. Otomatis diupdate nilainya dengan menggunakan Bayes theorem tadi. Nah, berarti panah itu bisa digambar in any direction. Nah, gitu. Nah, terus kita milihnya hubungannya dari mana ke mana. Nah, ini tergantung ya, tergantung kebutuhan atau tergantung ketersediaan data. Nah, ini ada beberapa istilah ya. Kalau misalnya panahnya itu berasal dari smoking ke lung cancer, maka urutan itu dinamakan assessment order. Ya, hubungan sebab akibatnya seperti itu disebut sebagai assessment order gitu ya. Jadi kalau smoking gimana mengakibatkan lung cancer. Tapi kalau sebaliknya dari lung cancer ke smoking, nah maka itu dikatakan istilahnya saja ya inference order.
Nah, seperti itu. Tapi pada prinsipnya, panah itu bisa digambarkan in any direction tergantung ketersediaan data, atau mana sih yang lebih mudah mencari datanya. Nah, begitu. Nah, ini tadi juga sudah saya singgung ya, keuntungan dari Bayesian Network itu kita bisa secara eksplisit memperlihatkan keterkaitan antar variabel. Jadi misalnya kita lihat network yang pertama ini. Join probability-nya. Join probability-nya itu ya berarti probability A, B, C, D, E, F. Kita punya 6 variabel di sini. Nah, kita tahu di sini bahwa C itu adalah prior probability atau marginal probability, tidak ada event pendahulunya. D itu tergantung B dan C saja. E tergantung B saja, ini ya ada persamaan-persamaan conditional probability-nya masing-masing. Nah, sehingga persamaan join probability-nya adalah seperti ini, probability A kalikan B given A dan seterusnya. Nah, ketika kita itu tidak mengkonstruk Bayesian network-nya, jadi kita punya 6 variabel, terus kita mencari join probability-nya, itu dengan kata lain kita mengasumsikan ke-6 variabel itu adalah fully connected. Ya, jadi waktu kita membicarakan join probability itu kan asumsinya ketika kita nggak tahu gitu ya, ketika kita tidak tahu bagaimana hubungan antar variabel itu, worst case-nya itu kan diasumsikan mereka itu semua saling terkoneksi sehingga fully connected. Akibatnya bisa dilihat kalau fully connected itu seperti ini. Nah, sehingga di sini jelas untuk yang network yang kedua, itu yang fully connected, itu data-data yang dibutuhkan itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan network yang pertama, ketika kita tahu bagaimana independensi antar variabel itu. Nah, gitu ya. Ini contoh ya, contoh aplikasi Bayesian Network. Bayesian Network itu banyak sekali digunakan untuk troubleshooting problem gitu ya. Jadi aplikasinya itu adalah problem shooting. Jadi misalnya ya ada kasus ini, misalnya ini adalah car starting system. Nah, kenapa kok mobil itu misalnya seperti ini? Ini adalah penyebab, kira-kira variabel-variabel apa saja yang berpengaruh terhadap mobil itu mulai bisa menyala gitu. Nah, yang tadi saya katakan troubleshooting itu gimana? Misalnya di sini kan alternatifnya car start yes atau no gitu ya. Ketika given ini ternyata kok nggak nyala, nah evidence-nya kan di sini. Nah, terus kita bisa men-trace back gitu. Apa sih ya kira-kira yang menyebabkan ini mobil itu nggak nyala. Nah, ini dia trace back. Ada 3 gitu ya yang bermuara di CARSAT kan 3. Ini, kemudian ini, spark timing, kemudian ini spark quality. Mana di antara 3 itu? Oh, misalnya ini waktu apa ini kualitas ya, kualitas percikan apinya ternyata di sini. Nah, coba mungkin di sini. Nah, ketika di sini, maka di trace back lagi ada 2 kemungkinan penyebab. Apakah di sini, apakah di sana dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah kayak misalnya Anda troubleshoot gitu ya. Mesti kan ada pertanyaan dulu nih. Misalnya, kok mobil saya nggak nyala ya? Coba dicek ini. Bisa nggak? Oh nyala ya. Ini oke nggak masalah. Coba cek satunya. Nggak masalah satunya lagi nih. Oh berarti ini nggak masalah terus dirunut. Kenapa ya menyebabkan kok kualitas percikan apinya nggak bagus? Coba dilihat voltasenya. Coba dilihat ini plaknya. Nah mana yang kira-kira bermasalah dan seterusnya sampai ketemu akar penyebabnya di mana. Itu ya, itu contoh untuk yang troubleshooting. Nah, ini dyspnea ya. Misalnya seperti ini. Ini ada pertanyaan ini saya ambil dari Jenny ya, salah satu contoh network di software Jenny yang saya sampaikan tadi. Jadi ini adalah Bayesian network untuk mengevaluasi penyebab dari dyspnea itu. Nah, ini dirunut nih, ini ada dyspnea, dirunut. Apa sih yang menyebabkan dyspnea? Oh, mungkin bronkitis atau mungkin TBC atau cancer, lung cancer ya. Nah, kemudian ditanya, ini dia seseorang ini kena dyspnea. Kalau misalnya kita mau troubleshoot atau ini apa namanya inference tadi ya. Nah, maka dicek dia bronkitis enggak? Oh, ternyata enggak. Kalau enggak bronkitis mungkin TBC atau cancer. Terus dilihat, benar enggak confirm TBC? Oh, ternyata tidak gitu. Cek apakah dia lung cancer. Dan seterusnya. Seperti itu ya. Ini contohnya. Contoh lain, ini inkjet printer troubleshooting. Nah, ini printer quality. Printer quality-nya ternyata jelek. Nah, itu dirunut ke belakang gitu ya penyebabnya. Nah, ini salah satu proyek ya di
Stanford ya kalau nggak salah ya, patient monitoring di ICU. Ini banyak istilah kedokteran yang sebenarnya saya nggak paham, tapi ini intinya ya, inti ceritanya waktu itu kalau saya baca deskripsinya. Ini adalah online monitoring ya, online monitoring pasien di ICU. Jadi alarm project. Kalau alarmnya itu menyala, jadi dokter itu kan nggak selalu setiap saat ada di tempat di situ. Ketika alarm di ICU itu menyala, kemudian dia akan men-trace back, kira-kira apa yang menyebabkan alarm itu menyala. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, berdasarkan dirunut tadi pertanyaannya sama, coba dicek ini, oh oke nggak apa-apa, satunya lagi nggak apa-apa dan seterusnya. Kalau ini, oh ini bermasalah, dilihat lagi apa ya kira-kira penyebabnya kok itu jadi bermasalah, di trace back lagi ke atas dan seterusnya. Nah, sehingga di sini dokternya meskipun dia remote, konsepnya kan gitu, dokternya tidak ada di tempat remote, dia bisa memberikan instruksi yang sesuai. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini cukup baru, ini mungkin saya tambahkan kalau yang kemarin itu belum masuk ke slide saya yang saya posting ya. Ini saya ambilkan dari salah satu jurnal ya, Annals of Operations Research. Ini kalau nggak salah papernya tahun 2020, baru tahun ini kalau nggak ya tahun kemarin gitu. Ini tentang supply network ya dari sebuah industri otomotif. Lingkaran-lingkaran ini menunjukkan supplier network. Ini adalah industrinya ya, manufakturnya di sini. Jadi dia punya jaringan supplier yang sekian banyak. Nah, dia memodelkan ini dengan Bayesian Network. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur resiliensinya. Begitu. Jadi ketika ada gangguan gitu ya, gangguan di sini di manufaktur, dia bisa trace back gitu ya, kira-kira itu mana yang menyebabkan gangguan itu, supplier mana dan itu efeknya itu bagaimana. Jadi kan kalau seperti ini kan saling connected ya. Jadi first year yang masuk ke sini kan paling hanya X2, X3, X8 dan seterusnya. Nah, X2 ini dia juga punya supplier nih, yaitu X12. X12 juga punya supplier yaitu X20 dan seterusnya. Nah, sehingga dari sini ini bisa mengukur ya, bisa digunakan untuk mengukur seberapa resilience ya, atau seberapa resilience itu apa ya? Seberapa kalau ada terjadi sesuatu kapan secepat apa dia bisa balik normal lagi, kurang lebih seperti itu ya. Itu ketika ada gangguan di supplier-supplier itu begitu. Nah, ini dia juga memodelkan dengan menggunakan Bayesian Network. Keuntungan dengan menggunakan Bayesian Network itu adalah kita bisa real time updating. Real time updating itu maksudnya gimana? Misalnya kita tahu di sini ada evidence. Kalau awalnya kan disetting ya nilainya berdasarkan data. Kemudian dengan real time monitoring gitu, ini ada evidence, ternyata diketahui ini drop gitu ya. Oh ini ternyata fail. Ketika ini fail, maka dia akan mengupdate gitu ya, mengupdate jaringan yang connected dengan dia. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk troubleshooting tadi sebenarnya. Jadi troubleshooting tadi itu kan sebenarnya ada evidence yang ditemukan. Dengan adanya new evidence yang ditemukan, di assign data di situ, maka dia akan mengupdate node-node yang lain. Nah, itu ya keuntungannya kita menggunakan Bayesian Network. Bisa dibayangkan ya ini kalau menggunakan possibility tree itu berapa ukuran tree-nya ya. Nah, jadi kan sangat tidak mungkin sekali ya. Ini beberapa contoh aplikasinya ya, beberapa contoh aplikasi dari Bayesian Network. Masih banyak lagi aplikasi yang lain gitu ya. Nanti Anda bisa cari-cari sendiri. Nah, itu kurang lebih pentingnya ya. Jadi intinya kalau Bayesian Network ini merepresentasikan hubungan atau keterkaitan antar uncertain variable. Bagaimana hubungan antar mereka, bagaimana saling mempengaruhinya gitu ya antar variabel itu. Perhitungan di balik itu adalah Bayes theorem. Nah, sehingga memang secara umum perhitungan dengan Bayesian network ini cepat kok, tidak lama, ya, tidak memakan waktu yang lama. Ya, karena sederhana perhitungannya, hanya menggunakan Bayes theorem gitu ya. Yang fungsinya itu tidak rumit gitu. Nah, ini probabilistic inference tadi ya. Tipe-tipe inference dalam Bayesian network. Bisa prediktif atau causal inference, bisa diagnostik, bisa interkausal atau general. Nah, maksudnya ini ya, ini istilah saja kok. Kalau prediktif atau causal inference itu misalnya kasusnya ini. Ini maksudnya adalah yang biru itu evidence ya, yang biru itu adalah fakta yang kita tahu. Makanya pertanyaannya adalah how likely a male non-officer. Jadi misalnya diketahui dia itu laki-laki, kerjanya non-officer, berapa probability dia bisa menderita lung cancer misalnya.
Nah, maka kan ini evidence, di set evidence. Oh, dia adalah berarti kan probability male-nya itu sama dengan 1 gitu ya. Probability male-nya sama dengan 1 karena evidence-nya adalah dia laki-laki. Occupation-nya adalah non-officer. Jadi probability non-officer-nya itu juga sama dengan 1. Nah, ini kan di set evidence. Ketika ini di set evidence, maka probability ini diupdate kan, nah dia akan mengupdate nilai probability smoking-nya, mengupdate exposure to toxic-nya, dan otomatis akan mengupdate probability lung cancer-nya. Gitu. Sehingga kita bisa tahu. Jadi, oh kalau laki-laki kerjanya non-officer, berapa ya probability dia itu menderita lung cancer? Nah, itu prediktif atau causal inverse. Bisa juga kalau misalnya di sini, kalau seseorang itu merupakan smoker, gitu, berapa probability bahwa dia akan menderita serum kalsium, mempunyai abnormal serum kalsium. Nah, ini prediktif sifatnya. Jadi kalau dalam network urutannya itu ada di depan gitu ya, sehingga kita memprediksi. Kalau diketahui ini berapa ya probability yang ada di belakang tadi. Nah, sama dengan network-network yang sebelumnya saya contohkan tadi. Ya, seperti itu. Nah, ini prediktif atau causal inverse. Nah, kalau ini diagnostik. Diagnostik itu misalnya yang dipakai dokter atau dipakai troubleshooting gitu. Jadi faktanya yang diketahui di belakang, yang di ujungnya. Jadi ketika seseorang itu terkonfirm lung cancer, nah kalau ini kan ini confirm ya, ini evidence. Terkonfirm dia itu menderita lung cancer, berapa sih probability dia itu merupakan perokok berat. Nah itu adalah diagnostik. Ya, jadi yang di belakang ujungnya itu yang diketahui begitu. Jadi ini yang tadi ya, semua kasus-kasus troubleshooting itu adalah menggunakan diagnostic inference. Jadi ujungnya diketahui dulu terus di-trace back ke belakang. Kalau yang prediktif gitu ya, prediktif itu yang depan dulu tadi ya, yang ini dulu, kemudian nanti akan terjadinya gimana. Seperti itu. Bisa juga loh interkausal. Interkausal itu kombinasi ya, seperti contohnya ini. Kalau seorang pasien itu X-ray result-nya itu abnormal, kemudian dia itu juga merupakan perokok berat, misalnya berapa probability bahwa dia juga terekspos oleh toksik. Nah, ini intercausal reasoning. Ya, jadi kombinasi depan belakang gitu ya. Jadi ini ada depan belakang dikombinasi untuk mendapatkan tengah gitu ya, mengetahui intermediate node-nya. Nah, ini general reasoning ya. Jadi diacak-acak seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini adalah beberapa tipe-tipe inference. Nah, itu tentang Bayesian network ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut dengan influence diagram. Jadi intinya Bayesian network itu adalah graphical representation gitu untuk probability tree. Ya, jadi probability tree itu kalau misalnya waktu Anda belajar tentang probability tree, itu kan yang dimodelkan di sana itu kan keterkaitan antara beberapa uncertain variable begitu ya. Nah, itu di probability tree. Nah, sekarang kalau misalnya kita ke influence diagram gitu ya, kalau influence diagram itu adalah graphical representation juga tapi untuk decision tree. Nah, kemarin kan Anda sudah belajar possibility tree dan decision tree gitu ya. Kalau possibility tree itu tadi keterkaitan antar uncertain variable. Kalau decision tree itu sebenarnya adalah possibility tree yang ditambahkan dengan decision node. Gitu ya. Ditambahkan decision node dan ada utility di belakangnya. Gitu, yang associated untuk masing-masing cabang ya ada utility di situ. Nah, sama dengan ini. Kalau Bayesian network tadi merepresentasikan probabilistic relationship antar uncertain variable dan dia sangat berguna untuk pure probabilistic reasoning and inference. Nah, sekarang influence diagram itu sebenarnya adalah extension dari Bayesian network, hanya saja kita tambahkan decision node. Sehingga dengan kata lain, kita akan menggunakan Bayesian network tadi atau informasi-informasi dalam Bayesian network tadi untuk dasar ya atau sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, jadi di sini kita tambahkan yang namanya decision node dan value node. Jadi seolah-olah decision node itu adalah decision variabelnya ya. Jadi di dalam decision node itu ada list of decision variable. Value node itu adalah objective function-nya.
Nah, jadi Bayesian network-nya tadi itu adalah maaf ya, variabel-variabel yang ada dan bagaimana hubungan antar variabel tersebut. Begitu. Nah, sehingga mengextend Bayesian network menjadi influence diagram itu analog dengan ketika kita mengextend possibility tree menjadi decision tree. Ya, seperti itu. Gitu kan. Jadi waktu kemarin itu kita mengextend possibility tree ke dalam decision tree itu kan kita menambahkan utility ya atau value dan decision node-nya gitu ya, cabang decision node-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini decision node. Decision node tadi merupakan decision variable ya. Jadi di dalam decision node itu ada variabel yang menjadi kontrol ya dari decision maker. Nah, di sini itu juga dimodelkan dengan kotak ya, sama seperti waktu kita mengextend possibility tree menjadi decision tree. Kemarin kan kita tambahkan decision node ya, bentuknya itu kotak gitu. Nah, ini juga sama. Jadi nanti kita tambahkan rectangular node atau kotak di dalam Bayesian network tadi sehingga membentuk influence diagram. Nah, di setiap decision node itu kita simpan atau embedded di dalam setiap decision node itu adalah list of decision. Kalau tadi embedded di dalam, oh ya, yang bulat tadi disebut sebagai chance node ya. Kalau yang di dalam Bayesian network tadi kan uncertain variable disimbolkan dengan oval ya. Nah, oval itu disebut sebagai chance node. Nah, kalau yang kotak atau menjadi decision variable itu disebut sebagai decision node. Nah, di dalam decision node itu tersimpan list of alternatif. Nah, jadi seperti ini nih. Ini contoh decision node. Ini ada panah ya. Ini beberapa kemungkinan panah. Kalau misalnya dari chance node, ini chance node, dari chance node ke decision node ini namanya information arc. Jadi informasi yang dibawa gitu ya sebelum kita mengambil keputusan seperti ini misalnya. Kemudian kalau influence arc itu sebaliknya dari decision node ke chance node gitu. Jadi ini contohnya seperti itu. Ini ya, jadi ini macam-macam panahnya. Nah, jadi ini seperti tadi yang saya sampaikan kan, di dalam setiap decision node itu di dalamnya embedded list of alternatives. Jadi misalnya seperti ini marketing effort, di dalamnya itu marketing bisa high, bisa low. Nah, terus tujuannya adalah bagaimana kita menentukan marketing effort yang optimal, begitulah ya kira-kira. Chronological arc. Kalau chronological arc itu adalah anak panah yang menghubungkan satu decision node ke decision node yang lain in chronological order. Nah, ini biasanya kalau kita menghadapi kasus sequential decision making. Jadi proses pengambilan keputusan yang melibatkan lebih dari sekali pengambilan keputusan. Jadi seperti ini ya, memutuskan A dulu, baru B, baru C begitu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh sequential decision maker begitu. Jadi ada 3 proses pengambilan keputusan. Nah, panah yang menghubungkan dari satu decision node ke decision node yang lain itu yang dinamakan sebagai chronological order. Sehingga dia menunjukkan kronologis pengambilan keputusannya. Nah, yang terakhir itu adalah value node gitu ya. Ini tambahannya ya, di sini ada bentuknya diamond gitu ya. Nah, ini menunjukkan value. Kalau dalam model matematika ini yang menjadi objective function. Tersimpan di value itu ya misalnya kayak ini. Kalau misalnya kita lihat yang berpengaruh atau ada 3 panah ya yang masuk ke value yaitu price of product, quantity sold, dan production cost. Nah, sehingga dalam value ini tersimpan persamaan profit misalnya, yaitu profit itu sama dengan price dikalikan quantity sold dikurangi total production cost. Nah, sehingga tersimpan dalam value itu sebenarnya adalah objective function untuk kasus itu. Nah, terkait dengan apa saja faktor yang harus dipertimbangkan di dalam objective function itu tergantung panah yang masuk ke sana. Jadi misalnya contohnya di sini adalah panah yang masuk itu semuanya ya, semua variabel itu masuk ke sana, nah maka value node itu ya dipengaruhi oleh semua variabel itu. Begitu. Nah, dalam standar influence diagram itu hanya boleh 1 value node, sehingga memang standar influence diagram itu single objective.
Terus bagaimana dong kalau kita multi objektif? Nah, nanti bisa sebenarnya kita extend, tapi bukan standar lagi. Jadi nanti ada grand value node. Jadi ada beberapa value node, terus nanti tetap digabung jadi satu, gitu ya, menjadi satu. Itu ketika ada multiple objektif. Nah, tapi ya untuk yang standar influence diagram itu value node-nya satu. Nah, ini yang tipe node yang lain itu adalah deterministic node. Nah, kalau deterministic node ini sebenarnya adalah special type dari chance node. Dia digunakan untuk merepresentasikan variabel yang sifatnya deterministik. Nah, seringkali deterministic node ini digunakan untuk menyederhanakan network. Bisa dibayangkan kalau misalnya tadi nih ya, tadi ini kasusnya sederhana sebenarnya. Jadi di sini ada tiga panah yang masuk ke value node. Artinya yang tersimpan di dalam value node itu ya persamaannya tergantung tiga hal itu, gitu, tiga variabel itu, begitu ya. Nah, sekarang dibandingkan, andekan tadi itu banyak, jadi misalnya variabelnya itu 20 gitu. Kalau 20-20-nya itu masuk ke value node, itu beban value node akan besar sekali. Karena di sana di persamaan objective function-nya itu harus menghitung 20 variabel secara simultan kan gitu ya. Maka seringkali kita menggunakan deterministic node ini untuk menyederhanakan. Ini contoh simpelnya saja. Kita sederhanakan tadi antara variabel price of product dengan quantity sold, kita masukkan aja ke deterministic node. Di mana deterministic node di sini kita formulasikan sebagai revenue, di mana revenue adalah price of product dikalikan quantity sold. Sehingga bisa kita lihat yang masuk ke value node itu hanya tinggal 2. Begitu ya. Nah, sehingga ini kan kompleksitas di dalam value node itu berkurang. Ini akan terasa ketika tadi saya sampaikan variabel itu banyak sekali dan ternyata itu berkontribusi ke fungsi tujuan. Kalau semuanya masuk ke fungsi tujuan itu nanti beban perhitungan di fungsi tujuan itu akan besar. Sehingga akan lebih baik kalau dicicil gitu ya, dicicil di menggunakan deterministic node itu gitu. Sehingga yang masuk ke value node itu menjadi berkurang. Ini contoh lain ya untuk yang deterministic node. Ketika kita radius of circle-nya itu uncertain, bisa berubah-ubah nih radius circle-nya, tapi area circle-nya itu pasti deterministic, given value of radius of circle. Jadi dia juga bisa digunakan untuk memformulasikannya seperti itu. Nah, jadi kalau kita bandingkan nih ya, kalau kita bandingkan antara influence diagram dengan decision tree, satu, influence diagram itu lebih compact. Artinya, ukuran dari influence diagram itu sama dengan jumlah variabelnya. Kenaikan ukuran dari influence diagram itu linear dengan kenaikan jumlah variabelnya. Sementara kalau decision tree itu kombinatori. Artinya, kenaikan ukuran dari decision tree itu tumbuh secara eksponensial dengan bertambahnya jumlah variabel. Sama ini dengan yang membandingkan possibility tree dengan Bayesian network tadi ya. Kemudian yang kedua, ini juga sama ketika kita membandingkan antara Bayesian network dengan possibility tree. Graphical representation of independence. Kalau dalam influence diagram itu independensi itu bisa dilihat gitu ya, dilihat dari struktur network-nya. Apakah ada panah atau tidak, gitu ya. Apakah ada panah atau tidak. Kalau ada panah berarti ada hubungannya, kalau tidak ada panah ya tidak ada hubungannya. Sedangkan kalau decision tree itu independensi itu hanya bisa dilihat dari numerical value-nya, dari besaran probability-nya. Karena struktur pohonnya itu sama, apakah variabel-variabel tersebut itu ada hubungannya atau tidak, struktur pohonnya sama persis. Begitu. Tapi independensinya itu hanya bisa dilihat dari numerical example. Sehingga ini kan menyulitkan. Ya, apalagi kalau ukuran tree-nya itu besar. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk influence diagram itu non-directional, sedangkan dikatakan decision tree itu adalah unidirectional. Apa maksudnya? Kita bahas yang decision tree dulu ya. Untuk yang decision tree unidirectional itu maksudnya gini, decision tree itu harus dibikin itu ada dari root node ke leaf. Jadi bikinnya itu kalau Anda lihat kan kalau decision tree itu kan misalnya ini oke, ini ke sana, kemudian ini ke sana, ini ke sana, misalnya gitu. Ini nyabang lagi, dan seterusnya. Dan seterusnya. Artinya apa? Ini unidirectional, arahnya itu ke sana. Jadi ini mesti berujung satu terus nyebar begitu.
gitu ya. Tapi kalau influence diagram no directional, non directional, kita bisa mengubah kok. Bahkan kita nambahkan, mengurangi node itu dengan mudah, begitu ya. Jadi tidak ada urut-urutan seperti itu. Demikian juga untuk yang Bayesian network dan probability tree ya. Nah, hanya di sini untuk yang influence diagram, dia itu symmetric model only. Symmetric model only itu maksudnya kalau misalnya kita punya decision gini ya. Oke, ini saya gambarkan yang influence diagramnya dulu. Misalnya ini decision, terus ini chance node. Begitu. Ini misalnya keputusan invest atau tidak gitu ya. Dia akan mempengaruhi nanti ini rugi atau rugi atau untung kalau kita invest gitu ya. Rugi atau untung. Ini kalau kita invest, kalau tidak invest itu sebenarnya adalah ya tidak akan mengalami itu gitu. Sehingga kalau misalnya influence diagram bentuknya kayak gini loh. Ini invest, ini no. Kalau no invest, outcome-nya ya udah nggak dapat apa-apa. Tapi kalau invest itu nanti bisa untung, bisa rugi. Nah, ini yang dimaksud dengan asimetri. Jadi alternatif yang atas dengan alternatif yang bawah itu boleh bisa tidak sama dan itu bisa secara eksplisit dinyatakan. Tapi kalau dengan decision note itu pun bentuknya kan kayak gini, invest terus ini rugi atau tidak. Artinya gimana? Artinya kalau dengan decision note dengan influence diagram. Dengan influence diagram asumsinya adalah simetri. Invest atau enggak invest, nanti dia akan mengalami rugi atau tidak. Gitu maksudnya. Rugi atau tidak. Nah, jadi dia mengasumsikan simetri. Nah, terus gimana dong kalau seperti ini? Nah, kalau seperti ini tinggal kita di-combine aja ya di CPT-nya. Bahwa kalau misalnya kita memang tidak invest, itu tidak ada alternatif rugi atau tidak gitu. Jadi hasilnya itu ya constant no value, tetap nol gitu ya. Di sini tetap nol gitu. Tinggal kita assign saja di sana nilainya. Gitu. Jadi mau rugi atau tidak, outcome-nya tuh sama gitu. Jadi kan nggak ngefek nih mau dikasih probability berapapun kan nggak masalah. Wong ini value-nya itu 0 gitu ya. Sementara ini ada misalnya ini 100, ini minus 50 misalnya. Itu ada value-nya, tapi yang ini kan enggak. Nah, itu untuk merepresentasikan. Ini kan 0, ini 100, ini minus 50. Nah, misalnya seperti itu ya. Itu ketika kita membandingkan influence diagram dengan decision tree. Nah, ini contoh ya, contoh kita membandingkan ini. Tadi kan disampaikan bahwa unidirectional. Nah, ini yang dimasukkan dengan unidirectional ya. Ada root, kemudian ada leaf. Terus tadi ini yang penting itu adalah mencari dependensi ya. Dependensi dalam decision tree itu hanya bisa dilihat dari numerical value-nya. Kita lihat. Kalau seperti ini gimana tuh bentuk influence diagram-nya gitu ya. Ini ada decision, berarti ada 3 variabel ya, 1 decision variable dan 2 uncertain variable. Jadi ada D, A, dan B begitu. Terus kita lihat bagaimana hubungan antara variabel-variabel itu. Baik, ini ada value-nya. Kalau dilihat dari belakang dulu nih value-nya, ini berubah terus nih. Oh, kok berubah terus ya? Artinya value ini dipengaruhi oleh kombinasi D, A, dan B. Gitu ya, karena ganti D, ganti A, ganti B itu nilai value-nya berubah. Oh, berarti yang masuk ke dalam value node itu ya dari A, B, dan D. Gitu. Oke, terus kita lihat. Sekarang, loh, ini probability B1 given A1 0,2. A1 given A2 tetap 0,2. Ini tetap 0,2. Oh, di sini juga ini 0,2, 0,2. Oh, artinya di sini antara A dan B itu tidak ada hubungannya. Nah, maka di sini nggak ada hubungan antara A dan B. Tapi Anda lihat kalau pakai decision tree, kita tahunya bahwa antara A dan B itu nggak ada hubungannya, itu ya dari angkanya itu. Apapun nilai A-nya, itu kok tetap 0,2 ya probability B1-nya. Oh, berarti antara A dan B itu tidak ada hubungannya. Dan ini berlaku untuk D-nya D1 maupun D-nya D2 gitu. Jadi antara A dan B nggak ada hubungannya. Bagaimana A dan D? Yang paling enak itu gitu. Kalau kita mencari ada hubungannya apa enggak, itu yang berkaitan langsung dulu, baru ketika yang tidak berkaitan langsung. Gitu. Given nilai tengahnya tetap. Nah, sekarang A dan D, D-nya D1,
A1-nya 0,1. D-nya D2, A1-nya 0,1. Jadi, oh ternyata ini dan ini tuh kok nggak berubah ya, padahal D-nya berubah. Oh berarti A dan D nggak ada hubungannya. Bagaimana kita mencari hubungannya antara D dan B? Nah, kalau kita mencari hubungan antara D dan B, itu dicari pada saat A-nya tetap. Gitu ya. Kita lihat, probability B1 given A1 dan D1. A1, probability B1 given A1 dan D1 ini 0,2. Probability B1 given A1 dan D2. Nah, ini kan A-nya tetap ya, D-nya yang saya ubah-ubah. D2, A-nya tetap A1, tetap 0,2. Gimana yang lain? Probability B2 given A1 D1, ini 0,8. B2 given A1 D2, ini juga 0,8. Oh, nggak berubah. Gitu. Nah, bagaimana kalau diganti A2 dan seterusnya? Probability B1 given A2 D1 itu berapa dibandingkan dengan probability B1 given A2 D2. Nah, seperti itu caranya. Oh, ternyata nggak berubah. Berarti antara A, B, dan D tidak ada hubungannya. Kita coba contoh yang lain, yang ini. Kalau ini, dilihat dari value-nya tadi berubah semua ya. Oh, berarti A, B, D masuk ke value. Sekarang kita lihat antara A dan B. Antara A dan B, nah di sini ketahuan nih, ini kok berubah ya? Oh, berarti antara A dan B ada hubungannya. D dan A, oh D dan A nggak ada hubungannya. Bagaimana D dan B gitu ya? Nah, sama kayak tadi. D dan B dicari pada saat A-nya tetap. Gitu ya. Probability B1 given A1 A1 D1, B1 given A1 D1 kan ini ya 0,2. B1 given A1 D2. B1 A1 D2 tuh ini. Oh, tetap 0,2. Begitu. Ya. Terus yang lain lagi. Probability B1 sekarang A-nya A2. D1. A2 D1 ini 0,5. Probability B1 A2 D2. Tetap 0,5. Begitu. Berarti ini nggak ada hubungannya dengan D. Nah, jadi antara B dengan D itu tidak ada hubungannya. Nah, ini untuk memperjelas aja bahwa kalau dari influence diagram itu secara eksplisit kok hubungan antar variabel itu bisa diketahui. Tapi ketika dalam decision tree, oh enggak, dia harus mempelajari, mengevaluasi numerical value-nya. Ini contoh selanjutnya ya, contoh 3, nanti bisa dilihat kok bisa ininya kayak gini gitu ya. Nah, ini contoh decision model untuk yang party problem seperti ini. Kalau kita lihat kan kemarin value-nya itu kan tergantung pada party location dan weather. Kemudian antara party location dan cuaca itu tidak ada hubungannya. Kalau kita ingat lagi kemarin kan gini ya, lokasinya kan ada 3. Terus ini cuaca gitu kan. Ini sunny, rainy gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, probability sunny-nya berapa? 0,4, 0,6 gitu toh. 6, 0,4, 0,6 dan seterusnya. Sehingga bisa kita lihat bahwa antara sunny ini cuaca itu tidak ada hubungannya dengan party location. Ini outdoor, ini ports, ini indoor. Jadi mau lokasinya di outdoor, mau di ports atau indoor, probability sunny-nya tetap 0,4. Nah, sehingga di sini nggak ada hubungannya antara party location dengan weather. Nah, ini juga contoh ya, basic risky decision problem. Jadi ada launch new product, market performance, profit. Nah, ini akan seperti itu. Nah, ini contoh yang lain. Ya, decision problem dengan imperfect info. Nah, seperti itu. Ya, ini contohnya. Ini. Oke, jadi launch new product, ini market research, dan seterusnya. Nah, ini contoh production atau sale problem ya. Jadi ada price of product dipengaruhi beberapa variabel. Ini profitnya ada
Yang tadi ya, price of product, quantity, production cost. Production cost-nya itu di sini, nah ini gunanya adanya deterministic note itu seperti ini, karena production cost itu kalau di breakdown itu banyak ya. Ada productivity, dipengaruhi oleh raw material, dipengaruhi labor cost, dan dipengaruhi faktor lain. Dan semuanya itu adalah uncertain. Nah, kita akan menyatukan itu ke dalam satu yang namanya production cost. Sehingga yang masuk ke profit itu cuma satu. Kalau tidak ada ini, maka ini keempat-empatnya akan masuk langsung ke profit begitu. Nah, sehingga kan beban di value unit itu menjadi tinggi. Nah, ini maintenance decision dari space shuttle tiles itu seperti ini. Contohnya, kemudian ini aplikasi lain. Kalau ini adalah real, saya ambil dari disertasinya seseorang gitu ya. Ya, jadi dia memodelkan alternatif untuk investment electricity generation. Ya, jadi di sini ada beberapa alternatif ya, alternatif apa sih pembangkit listrik yang akan dibangun gitu ya, yang paling baik dibangun dengan mempertimbangkan beberapa uncertain variable dan beberapa deterministic parameter di sini. Jadi ada investor equity ratio itu ya. Jadi ini ada sequential decision sebenarnya. Ada load factor, di mana load factor dipengaruhi oleh demand electricity itu uncertain. Kemudian electricity price juga uncertain. Kemudian di sini ada fuel price, conversion energy, dan seterusnya. Ini studi kasusnya kalau nggak salah di Cina ya, ini mengambil seperti ini. Sehingga ini nanti outputnya adalah menentukan mana atau pembangkit listrik yang terbaik gitu ya, dengan mempertimbangkan semua variabel ini. Variabelnya ada yang certain, ada yang uncertain. Begitu contohnya. Nah, oke. Bahasan yang terakhir ini adalah untuk yang decision network condition. Atau ada pertanyaan dulu untuk Bayesian network dan influence diagram sebelum saya lanjutkan? Silahkan, saya buka pertanyaan dulu ya, biar tidak terlalu banyak informasi yang Anda dapatkan. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas ya, mudah-mudahan jelas karena sebenarnya ini adalah representasi saja ya untuk possibility tree maupun decision tree. Kalau Anda sudah matang possibility tree dan decision tree, ya ini sudah sama gitu ya, sama, hanya saja ini how to deal with a large number of variables gitu. Jadi kalau variabelnya itu banyak, itu kan jadi tidak efisien lagi nih dan juga nggak efektif ya dalam menggambarkan. Jadi menggambarkan hubungan antar variabel itu, sehingga ditawarkanlah tools BN dan ID ini. Nah, baik, di sini ada istilah decision network condition. Apa itu ya decision network condition? Nah, di sini influence diagram itu harus well specified untuk menghindari ambigu ketika akan diselesaikan. Nah, apa yang dimaksud dengan well specified influence diagram? Well-specified influence diagram ini syaratnya ada dua, yaitu yang pertama adalah complete decision ordering. Yang kedua istilahnya no forget condition. Nah, kalau influence diagram ini memenuhi dua kondisi ini dikatakan decision network. Nah, sebenarnya idenya tuh seperti ini, influence diagram supaya bisa diselesaikan itu harus membentuk decision atau harus memenuhi decision network condition ini. Gitu ya. Jadi influence diagram supaya dapat diselesaikan maka harus memenuhi ini decision network condition. Nah, kenapa kok ini harus diingat? Karena tadi network itu bisa dibangun berdasarkan expert judgment, bisa juga dibangun berdasarkan referensi, bisa juga dibangun berdasarkan common knowledge gitu ya. Oh, biasanya ini ya dari data-data ini biasanya ini berpengaruh di sini dan seterusnya. Nah, sehingga ketika network-nya itu dibangun berdasarkan literatur, berdasarkan expert judgment dan seterusnya, bisa jadi ketika kita akan menyelesaikan itu tidak bisa diselesaikan gitu. Loh kenapa? Karena kemungkinan ada panah yang kurang gitu ya, yang harus ditambahkan gitu. Nah, sehingga ini lebih pada teknis penyelesaiannya.
Gitu ya. Jadi contohnya untuk memahami apa sih dua kondisi itu ya, decision ordering dan no forget. Ini misalnya kayak gini. Awalnya ini kita punya ya dari referensi, kemudian dari expert judgment, kita mendapatkan ini network seperti yang di atas gitu. Nah, tapi ternyata ini kalau kita run, kalau kita ingin menyelesaikan the best decision ya ini nggak akan ketemu. Tidak bisa gitu ya, tidak bisa perhitungan tidak bisa diperform. Lah terus gimana? Nah, supaya dia bisa diperform itu pastikan dia mengikuti decision network. Loh, apa itu? Tadi syaratnya ada 2, decision ordering dan no forget. Apa itu? Nah, tadi ya decision ordering complete decision ordering itu artinya adalah kalau misalnya ada beberapa decision node. Jadi ada beberapa proses pengambilan keputusan. Jadi kalau contoh kasus ini kan ada ada D1, D2, D3 gitu ya. Jadi ada 3 kali proses pengambilan keputusan kan gitu. Nah, maka complete decision ordering itu artinya adalah decision node itu harus sequential. Jadi urutannya itu harus jelas. Gitu. Nah, dengan kata lain memang di sini mengasumsikan adanya single decision maker. Jadi yang mengambil keputusan ya cuma orang itu, sehingga dia harus di 3 step pengambilan keputusan ya satu decision maker gitu ya yang membuat, sehingga kan dia otomatis ada urutan dong. Jadi dia harus mengambil keputusan yang mana dulu, 1 dulu, 2 dulu atau 3 dulu kan gitu. Nah, itu maksudnya. Makanya asumsinya single decision maker. Loh, apa hubungannya ya kok harus single decision maker? Kalau decision maker-nya tidak tunggal, otomatis kan bisa saja decision yang pertama diambil oleh decision maker 1, decision yang kedua decision maker 2, decision maker 3 ngambil decision 3. Dan itu kan nggak harus urut-urutan ya, nggak harus DM1 dulu, baru DM2, baru DM3 kan nggak gitu. Itu kalau tidak single decision maker. Cuman di sini ini diasumsikan adalah single decision maker. Sehingga ketika single decision maker, otomatis mesti ada kronologikalnya dong, mana dulu keputusan yang diambil, mana yang belakangan. Begitu. Nah, sehingga di sini ini ada yang dinamakan decision ordering. Nah, decision ordering itu artinya harus menunjukkan urut-urutan dari proses pengambilan keputusan itu. Nah, sehingga misalnya di sini, oh ini D1 dulu baru D2, harus ditambahkan panah ini. Setelah D2 baru ke D3. Untuk memastikan urutan ini benar dari D1 itu ke sana. Ini juga untuk memastikan bahwa ketika kita mengambil keputusan di stage 3 atau di D3, kita selain mempertimbangkan apa yang sudah diputuskan di D2, kita juga mengingat lagi apa yang sudah diputuskan di D1. Sehingga keputusan yang diambil itu adalah konsisten. Gitu ya. Jadi nggak ada ceritanya nih, pertama mengambil keputusan A, kedua balik lagi B, ketiga balik lagi C. Nah, itu kan kalau masing-masing independen. Tapi di sini nggak boleh seperti itu. Jadi ketika ada beberapa kali pengambilan keputusan, di keputusan yang belakang itu harus merefer keputusan-keputusan yang diambil sebelumnya. Jadi dalam kasus ini ketika kita akan memutuskan di D3, kita harus mengingat apa sih yang sudah diputuskan di D2 dan apa yang sudah diputuskan di D1. Sehingga antar ketiga keputusan itu mesti konsisten, tidak akan conflicting. Tidak akan balik gitu ya, bertentangan, nggak mungkin seperti itu. Karena kita bawa nih, kita ingat gitu ya, kita jadikan D1 dan D2 sebagai inputan D3. Nah, itu yang namanya decision ordering. Tidak cukup itu, kita ada yang namanya no forget. No forget itu apa gitu ya? No forget itu kalau tadi untuk yang decision ordering yang kita pertimbangkan urutannya itu adalah decision node-nya. Kalau yang no forget itu adalah direct parents node di setiap decision. Artinya gini, sekarang misalnya ini ya, kita sebut aja ini A, node A, B, C, ini dia udah kepakai ya, ini E, F, G, misalnya seperti itu. Nah, tadi waktu kita mengambil keputusan D1, itu di sana yang direct node-nya ya, faktor yang dipertimbangkan langsung itu adalah A dan B. Gitu ya, A dan B. Otomatis variabel yang dipertimbangkan waktu kita mengambil keputusan di A dan B, maaf.
Sebentar, saya ganti tintanya warna hijau ya. Ya, tadi waktu mengambil keputusan D1 itu kan yang dipertimbangkan adalah A dan B. Nah, ini juga harus dibawa, informasi ini juga harus dibawa ketika kita mengambil keputusan kedua. Nah, jadi seolah-olah tuh gini, seolah-olah kita tidak melupakan gitu, apa sih ya yang menjadi dasar waktu mengambil keputusan di D1. Oh, tadi yang dipertimbangkan adalah variabel A dan B. Oke, variabel A dan B ini juga akan kita pertimbangkan ketika kita akan memutuskan di D2 gitu. Gitu ya. Demikian juga waktu memutuskan di D3 ini juga dibawa nih untuk memastikan bahwa hasilnya tuh konsisten tadi, diingat-ingat gitu. Makanya no forget tadi, istilahnya no forget gitu ya. Jadi artinya dipertimbangkan gitu ya, dipertimbangkan juga gitu sebagai informasi yang melatar belakangi pengambilan keputusan di stage itu. Nah, sehingga bisa kita lihat yang tadinya D2 itu awalnya cuma ada 1 panah yang masuk ke sana, sekarang sudah menjadi 4 panah gitu. Demikian juga waktu D2. Waktu mengambil keputusan D2, saya ganti oranye ya, biru. Nah, waktu mengambil keputusan D2, tadi direct parents-nya adalah C. C ini juga kita bawa ke situ, D3. Begitu. Sehingga sekarang di D3, yang tadinya itu tidak ada pendahulunya, nah, tadinya D3 itu kan nggak ada, tidak ada node atau variabel yang masuk ke sana, sekarang ada 5 yang masuk ke sana. Nah, ini yang dinamakan dengan no forget up. Nah, baru kalau seperti ini bisa diselesaikan. Gitu ya, jadi ada 2 nih, ada 2. Ini terutama jadi decision network itu diperlukan ketika ada sequential decision ya. Ada sequential decision. Kemudian kita harus memastikan bahwa keputusan satu dengan keputusan yang lain itu kan konsisten, tidak bertentangan. Nah, caranya gimana? Yaitu harus memenuhi decision network condition itu. Ada 2, yaitu decision ordering dan no forget syaratnya itu. Decision ordering itu adalah yang merah itu ya, yaitu keputusan satu dengan yang lain itu harus fully connected, saling berkaitan, kronologikalnya jelas. Kemudian yang no forget itu adalah informasi yang melatar belakangi pengambilan keputusan di setiap decision node itu. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan ketika kita akan mengambil keputusan di suatu stage. Kalau sudah seperti ini, maka ini baru bisa diselesaikan influence diagram-nya ini. Begitu. Nah, bagaimana menyelesaikan influence diagram? Cara yang paling gampang ya di-convert ke decision tree gitu ya. Cara yang paling gampang nih di-convert ke decision tree. Caranya kalau influence diagramnya itu bukan decision network, tambah chronological tadi dan no forget. Nah, setelah itu baru bisa diubah ke decision tree dan diselesaikan. Itu ya cara yang paling gampang. Tapi ada juga cara yang lain, yaitu dengan menggunakan dynamic programming ya. Jadi banyak tools yang digunakan untuk menyelesaikan decision tree, influence diagram tadi. Nah, bagaimana cara mengconvert ya? Kita cara yang paling sederhana saja ya, mengconvert influence diagram itu menjadi decision tree. Caranya gimana? Yang pertama, ubah dulu menjadi decision network. Yang kedua, kita susun dulu semua decision node-nya berdasarkan kronologinya. Disusun dulu berdasarkan kronologinya. Kemudian yang ketiga, setelah decision node itu disusun berdasarkan kronologinya, kemudian kita baru memasukkan chance node-nya dengan aturan ini. Hanya node yang merupakan direct predecessor itu adalah orang tua langsung dari decision node yang boleh muncul sebelum decision node. Selain itu harus di belakang. Nah, kita praktekkan di sini ya. Ini ada 3 decision variable. Oke, baik. Berarti kita harus urutkan itu dulu. Ini D1. Terus ini D2. Begitu.
terus ini D3. Nah, salah satu itu. Sudah. Yang kedua, insert chance node. Kita punya chance node A, C, B, E, F, G. Jadi punya seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6. Value node. Chance node yang boleh muncul di depan decision node itu syaratnya hanya yang merupakan direct predecessor atau orang tua langsung dari decision node itu. Jadi kita lihat. D1, orang tua langsungnya itu adalah A dan B. Nah, maka di sini kita insert A, B. Boleh A, B, boleh B, A ya, karena tadi kan boleh dibolak-balik ya, tinggal dibalik panahnya nanti. A, B. Nah, jadi terjawab kan sekarang kenapa tadi perlu panah yang menghubungkan AB ke D2, AB ke D3 yang warna hijau itu. Kenapa? Karena ketika AB di sini syaratnya tadi kan yang boleh berada di depan decision node itu yang orang tua langsung. Nah, ini AB ini selain di depannya D1 kan juga menjadi di depannya D2 dan D3. Nah, maka supaya tidak bertentangan, oh berarti A dan B itu kan harus jadi orang tua langsung dari D2 dan D3 juga kan itu. Nah, makanya perlu panah yang hijau itu, yang no forget yang hijau itu. Baik, selanjutnya kita lihat lagi dari decision network tadi, itu C itu adalah orang tua langsung dari D2. Nah, maka di sini kita masukkan C. Nah, maka jelaskan kenapa kok kita menambahkan panah yang biru ini ke D3. Karena dia akan menjadi orang tua langsung D3 sehingga dia boleh diletakkan di depan D3. D3 ternyata nggak punya orang tua langsung ya, D3. Nggak ada orang tuanya langsungnya yang D3. Nah sudah, tinggal sisanya di belakangnya. Chance node yang belum ada. A, B, C sudah, berarti yang belum itu ya di belakangnya. E, terus opo, F, terus G, ya yang terakhir value. Nah seperti itu decision tree-nya bentuknya. Nah itu ya, jadi mudah-mudahan semakin jelas kenapa kok tadi perlu no forget-nya. Karena dalam mengconvert untuk menghitung, tadi kan saya bilang ini sebenarnya larinya adalah bagaimana teknis menyelesaikannya. Nah, salah satu yang paling mudah itu adalah mengconvert ke decision tree gitu ya. Nah, dengan struktur itu syaratnya tadi. Jadi urutkan decision node berdasarkan kronologisnya. Kemudian setelah itu baru tempatkan chance node-nya. Ada aturannya yang boleh berada di depan decision node itu hanya yang merupakan direct predecessor. Nah, makanya tadi di depan tadi ya yang untuk contoh simple tadi. Nah, ini mungkin ada yang nanya nih, kenapa kok hanya market good? Ini kan padahal ada market research, ada market performance. Market performance itu pendahulu dari market research, habis market research baru launch new product gitu. Tapi kenapa yang ada di depan launch new product itu market research, sedangkan market performance ada di belakangnya? Nah, alasannya tadi yang boleh berada di depan decision node itu hanya orang tua langsung. Jadi ini kan kalau dibuatkan ini ya, ini adalah launch new product. Orang tua langsung berarti di sini hanya market research-nya yang boleh di sini. Market performance itu kan bukan orang tua langsung dari launch new product. Jadi dia harus ditaruh di belakang. Terus ini baru value. Nah, begitu ya. Seperti itu. Itu aturannya bagaimana kita mengconvert influence diagram menjadi influence diagram menjadi decision tree. Nah, ini bagaimana kalau value information analysis ya. Modeling imperfect info, nah seperti inilah kurang lebih. Nah kadang ini untuk menghindari ambigu ya, itu kita boleh menambahkan deterministic node. Jadi ditambahkan deterministic node untuk menghindari ambigu begitu. Nah ini yang tadi saya sampaikan ya. Bagaimana cara menyelesaikan influence diagram? Bisa diubah ke decision tree tadi, tapi syaratnya harus terpenuhi decision network condition atau menggunakan algoritma-algoritma untuk menyelesaikan. Nah, ini. Jadi ada decision problem, modelkan dengan influence diagram. Ada cara dua, yaitu convert ke decision tree atau direct evaluation.
Nah, ini macam-macam yang saya sebutkan tadi seperti dynamic programming, itu bisa untuk menyelesaikan direct evaluation. Jadi tidak usah kita convert ke decision tree. Nah, kalau perangkat lunak biasanya langsung ke sini ya. Jadi kalau menggunakan software-software yang sudah jadi dari influence diagram, itu dia langsung akan menyelesaikan dengan algoritma yang dia tetapkan. Nah, tadi yang saya sebutkan tadi untuk yang ini decision ordering maupun no forget itu kalau misalnya Anda menggunakan perangkat lunak, dia panah itu akan terbentuk sendiri, gitu ya. Jadi kalau awalnya tadi Anda membuat influence diagram yang tidak ada, yang bukan merupakan decision network, gitu ya, yang tidak terpenuhi decision network-nya, gitu sebelum kita tambahkan decision ordering maupun no forget, ketika itu nanti Anda run, gitu ya, di run programnya, itu nanti panah itu otomatis akan dibuat sama dia. Karena memang tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan. Gitu. Nah, konsekuensinya memang ketika ada panah, Anda harus menginputkan data-data yang diperlukan. Gitu. Tapi panah itu secara otomatis nanti akan tergenerate sendiri di algoritma itu. Nah, begitu ya, kurang lebih untuk influence diagram. Jadi ini adalah proses modelingnya ketika kita decision under uncertainty. Jadi ada decision problem, kita modelkan dengan menggunakan ID, kemudian kita evaluasi, boleh convert ke decision tree, boleh convert ke influence diagram. Ini referensinya. Nah, tadi yang salah satu algoritmanya, kalau misalnya tertarik, apa sih ya algoritmanya selain mengconvert ke decision tree, Anda bisa langsung buka paper ini. Begitu, terima kasih untuk hari ini. Silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan. Saya ulang lagi untuk link presensinya ya. Ini saya upload ulang. Monggo bagi yang belum presensi, silakan mengisi presensinya. Karena presensi yang tercatat di sini baru 14 ya. Baru 14 yang masuk ke saya gitu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Tidak ada? Oke. Ya. Kalau tidak ada, kalau misalnya dirasakan sudah jelas, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Ya, sebentar saya